Bagaimana cara membaca ibdal? Sebagaimana kita baca, yaitu dibaca dengan 6 harokat. Saya contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Haq, insyaallah pada kesempatan ini kita melanjutkan mempelajari kalimat-kalimat makhsusah atau kalimat-kalimat gharibah. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang 3 kalimat, yaitu az-zakaraini, terdapat dalam surat Al-An'am 143. Kemudian lafal Allah terdapat dalam surat An-Naml dan surat Yunus, kedua-duanya ayat 59, dan lafal Al-Ana di surat Yunus ayat 91 dan 51. Di dalam 3 kata ini atau 3 kalimat ini ada 2 bacaan untuk semua imam. Jadi semua imam boleh membaca dengan 2 bacaan dalam 3 kalimat ini, yaitu bacaan dengan bacaan ibdal. Ibdal berarti dibaca dengan mad isba', yaitu 6 harokat, dan juga boleh dibaca dengan tashil. Bagaimana cara membaca ibdal? Sebagaimana kita baca, yaitu dibaca dengan 6 harokat. Saya contohkan. Az-zakaraini, 6 harokat. Kemudian Allah, kemudian Al-Ana. Nah, ini cara membaca ibdal, dan ini adalah bacaan yang lebih utama atau didahulukan. Kemudian boleh juga kita membaca dengan tashil. Membaca dengan tashil sebagaimana kita membaca dalam lafal a'jamiyun, a'jamiyyu wa arabi, seperti itu, a'jamiyyu wa arabi. Nah, dalam 3 kata ini juga boleh membaca seperti itu. Saya contohkan. Az-zakaraini, az-zakaraini, Allah, Allah, al-ana, al-ana. Jadi membaca 2 hamzah. Hamzah pertama dibaca tahqiq, dibaca fathah jelas. Kemudian hamzah kedua dibaca tashil, ya. Jadi tashil itu lebih mudahnya adalah bacaan atau ucapan antara suara hamzah dan suara ha. Suara hamzah bukan, suara ha bukan. Jadi tengah-tengah. Az-zakaraini, Allah, al-ana. Kenapa dalam 3 kata ini ada 2 bacaan? Boleh dibaca ibdal dan boleh dibaca tashil, ya. Yang jelas ini adalah yang pertama dari Rasulullah SAW. Jadi semua imam boleh membaca dengan bacaan ibdal dan tashil, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Asy-Syatibiyah. Wa in hamzu waslin baina lamim musakkanin wa hamzul istifhami famdudhu mubadila falil kulli za aula wa yaqsuruhu alladhi yusahhilu an kullin ka'alana mustila. Jadi semua imam boleh membaca dengan ibdal dan boleh membaca dengan tashil, tetapi bacaan ibdal lebih didahulukan. Kemudian kenapa khusus pada 3 kalimat ini boleh dibaca ibdal dan boleh dibaca tashil? Jadi di 3 kata ini ada 2 hamzah. Hamzah yang pertama adalah hamzah istifham, disebut juga dengan hamzah qata'. Yang kedua hamzah wasal. Sebagaimana kita ketahui bahwa hamzah wasal ketika di awal dibaca seperti isma rabbika dibaca ketika di awal, tetapi ketika disambung dengan huruf atau kata sebelumnya maka hamzah wasal tidak dibaca. Sabbihisma rabbika, bukan sabbihi isma rabbika, tidak, tapi membacanya sabbihisma rabbika. Nah, kita perhatikan di dalam 3 kata ini. Kita ambil dari lafal Allah. Lafal Allah ini
aslinya adalah hamzah wasol saja tadinya. Allah artinya ikhbar atau pemberitahuan ya. Kemudian ketika ingin membuat pertanyaan maka ditambah satu hamzah lagi, disebut dengan hamzah istifham. Jadi ada dua hamzah. Walaupun ada dua hamzah, bacanya tetap Allah. Baik satu hamzah ataupun dua hamzah, bacanya Allah. Maka untuk membedakan antara satu hamzah yaitu ikhbar dengan dua hamzah, maka ulama para imam ya harus ada perubahan di hamzah keduanya. Maka hamzah kedua ini dirubah yaitu menjadi huruf mad dan dibaca panjang ya, dibaca isba', dibaca 6 harokat. Tujuannya adalah untuk membedakan, untuk memisah antara dua sukun, yaitu sukun di hamzah wasol yang sudah dirubah menjadi mad dan sukun di huruf lam. Jadi ada dua sukun, maka untuk memisahkan dua sukun tersebut maka dibaca panjang 6 harokat. Allah ya. Nah, di sini disebut juga dengan mad lazim kilmi musaqqal. Jadi di lafal Allah dan az-zakaraini disebut mad lazim kilmi musaqqal. Kalau al-ana disebut dengan mad lazim kilmi mukhaffaf. Nah, tadi disebutkan untuk membedakan antara istifham dan ikhbar ya, maka dibaca panjang atau hamzah keduanya dirubah menjadi huruf mad ya, untuk membedakan antara istifham dan ikhbar. Dalam pelajaran tajwid disebut juga dengan mad farqi ya. Jadi mad farqi adalah untuk membedakan antara istifham dan ikhbar. Jadi saya ulang kembali di lafal Allah. Lafal Allah ketika sebelum ditambah hamzah Allah, bacanya Allah. Ketika ditambah satu hamzah lagi tetap bacanya Allah. Karena di situ ada hamzah wasol. Hamzah wasol ketika disambung dengan huruf atau kata sebelumnya dia tidak terbaca menjadi lafal Allah. Maka untuk membedakan ya disebut dengan mad farqi, untuk membedakan istifham dan ikhbar maka dipanjangkanlah menjadi bacaan ibdal atau mad lazim kilmi musaqqal menjadi Allah. Dan juga kalimat yang tiga tadi lafal az-zakaraini Allah dan al-ana ini disebut juga dengan mad farqi. Jadi selain disebut dengan mad lazim kilmi disebut juga dengan mad farqi. Kemudian pada lafal al-ana ada bacaan yang berbeda ya, menurut riwayat Warsh dari Imam Nafi'. Jadi pada lafal al-ana di sini ada bacaan naql menjadi lana. Nah, maka riwayat Warsh dari Imam Nafi' ini ada tiga bacaan atau tiga wajah. Yang pertama adalah bacaan ibdal disertai dengan taslisul badal. Jadi saya contohkan ya tiga bacaan tersebut, al-ibdal dan taslisil badal, atau yang dimaksud dengan taslisul badal mad badalnya boleh dibaca 2, 4 atau 6 harokat sehingga menjadi 3 bacaan. Seperti ini membacanya alana, mad badal 2 harokat, atau mad badal 4 harokat alana. Kemudian mad badalnya 6 harokat alana. Ini 3 wajah pertama. Kemudian wajah yang kedua juga boleh dengan 3 wajah, yaitu tashil. Bacaan kedua bacaan tashil. Bacaan tashil disertai dengan taslisul badal, yaitu dengan 3 mad badal, 2, 4 atau 6 harokat. Bacanya seperti ini. Alana, mad badal 2 harokat, kemudian mad badal 4 harokat. Alana. Kemudian mad badal 6 harokat ya, tashil disertai dengan mad badal 6 harokat.
Ahlana. Jadi seperti itu. Alana. Mad badalnya 6 harokat. Kemudian wajah yang ketiga adalah dengan membaca mad badalnya, hamzah yang pertamanya dibaca dengan 2 harokat. Karena apa dibaca dengan 2 harokat? Karena ada harokat aridah, ada harokat baru. Tadinya kan lamnya sukun, al-ana ya. Karena dibaca nakal jadi alana. Inilah yang menyebabkan riwayat Warash boleh membaca dengan 2 harokat. Berarti hamzah pertamanya 2 harokat, hamzah kedua juga dibaca dengan 2 harokat yang sudah berubah menjadi nakal gitu ya. Menjadi membacanya alana. Alana. Jadi riwayat Warash dari Imam Nafi' pada lafal al-ana ada 7 bacaan yang sudah diterangkan tadi. Demikian yang bisa disampaikan, semoga ada manfaatnya, dan nantikanlah video-video berikutnya tentang penjelasan kalimat-kalimat makhsusah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.